Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari resistor, kapasitor, dan induktor sekaligus dengan cara mengukurnya. Pertama adalah resistor. Resistor atau yang sering disebut juga dengan tahanan, hambatan, atau pengantar resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Satuan dari resistor adalah ohm. Resistor dibagi menjadi dua, yaitu fixed resistor dan variable resistor. Fixed resistor terdiri dari resistor komposisi karbon. Resistor komposisi karbon terbuat dari karbon halus yang dicampur dengan bahan isolasi bubuk sebagai pengikatnya agar mendapat nilai resistansi yang diinginkan. Semakin banyak bahan karbonnya, semakin rendah pula nilai resistansi atau hambatannya. Yang kedua adalah resistor film karbon. Resistor film karbon terdiri dari film tipis karbon yang diendapkan substrat isolator yang dipotong berbentuk spiral. Nilai resistansinya tergantung pada proporsi karbon dan isolator. Semakin banyak bahan karbonnya, semakin rendah pula resistansinya. Keuntungan karbon film resistor ini adalah dapat menghasilkan resistor dengan toleransi yang lebih rendah dan juga rendahnya kepekaan terhadap suhu jika dibandingkan dengan karbon composition resistor. Yang ketiga adalah resistor film logam. Resistor jenis ini dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong bentuk spiral. Nilai resistansinya dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam. Jenis resistor yang kedua adalah variabel resistor. Variabel resistor terdiri dari potensiometer. Potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansinya biasanya tertulis di badan potensio dalam bentuk kode angka. Yang kedua adalah reostat. Reostat merupakan jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Reostat terbuat dari lilitan, kawat resistif, dan pengaturan nilai resistansi dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Yang ketiga adalah preset resistor atau trimpot. Preset resistor atau yang sering juga disebut trimpot, trimmer potensiometer adalah jenis variabel resistor yang berfungsi sebagai potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Selain fixed resistor dan variable resistor, masih ada beberapa resistor lainnya seperti termistor. Termistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Terdapat dua jenis termistor, yaitu termistor NTC dan PTC, dan LDR atau Light Dependent Resistor. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor atau yang sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua jenis, yaitu fixed kapasitor dan variable kapasitor. Fixed kapasitor terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Yang kedua adalah polyester kapasitor. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dan bentuk persegi empat. Yang ketiga adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas. Yang
keempat adalah kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Yang kelima adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Yang keenam adalah kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif seperti halnya kapasitor elektrolit. Kapasitor variabel, Farco atau variabel kondensator. Variabel kondensator terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada gelombang radio. Yang kedua, trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Trimmer terdiri dari dua pelat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua pelat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Yang ketiga adalah induktor. Induktor seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan kumparan, atau belitan pada induktor yang mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam medan magnet. Jenis-jenis induktor. Yang pertama adalah air induktor, menggunakan udara sebagai intinya. Yang kedua adalah iron core induktor, menggunakan bahan besi sebagai intinya. Yang ketiga adalah ferrit core induktor, menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Yang keempat adalah toroidal core induktor, menggunakan inti yang berbentuk O-ring berbentuk donat. Laminated core induction, menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Yang terakhir adalah variabel induktor. Induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar.